Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, siapkanlah hatimu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini merupakan hari kasih sayang. Saya mengucapkan selamat Hari Kasih Sayang untukmu semua. Hari ini kita mendalami model kasih sayang yang Yesus ajarkan kepada kita. Dalam Injil dikisahkan tentang seorang berpenyakit kusta datang menjumpai Yesus. Si kusta datang ke hadapan Yesus untuk memohon belas kasih-Nya. Rupanya, kabar tentang Tuhan Yesus sudah sampai ke telinga orang kusta ini. Pada zaman itu, orang kusta tidak bebas berelasi dengan orang sehat yang tidak berkusta. Mengapa demikian? Dalam kitab Imamat dapat kita melihatnya di sana. Orang kusta harus tinggal di luar perkemahan, memakai pakaian yang cabik-cabik, rambut terurai. Dia harus menutup mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Apakah aturan itu kejam? Tidak. Aturan ini memiliki tujuan yang luhur. Penyakit kusta merupakan penyakit menular. Karena itu, untuk memutus penularan penyakit mematikan ini, maka aturan ini dibuat. Mungkin zaman corona, istilah lebih keren, yakni karantina. Tujuannya sama, yakni memutuskan rantai penularan penyakit ini. Namun dalam perkembangannya, orang Israel memahaminya secara keliru. Bagi mereka, orang yang tertular penyakit kusta adalah orang berdosa dan yang dikutuk oleh Allah. Terjadi pergeseran pemahaman dalam menafsirkan perintah ini. Yesus datang untuk mengembalikan nilai luhur di balik hukum tertulis ini. Orang kusta itu bukan orang terkutuk. Mereka ditempatkan di luar perkemahan dengan pelbagai aturannya demi keselamatan sesamanya. Kalau mereka sudah berusaha untuk melindungi sesamanya,
tidakkah mereka juga pantas diperlakukan dengan baik? Yang terjadi ialah mereka malah dikucilkan dan dianggap sebagai orang yang terkutuk dan terbuang. Saudara dan saudariku dalam Kristus, dari peristiwa ini, Yesus mengajarkan perlakuan yang pantas bagi mereka yang sedang mengidap penyakit kusta. Mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Karena itu, ketika seorang kusta datang ke hadapan Yesus, Dia memberikan perhatian dan belas kasih. Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini. Pelajaran yang pertama dari Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk menerima sesama dengan belas kasih, termasuk mereka yang belum beruntung nasibnya, sebagaimana Yesus memperlakukan kita anak-anaknya. Rasul Paulus menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan, hendaknya demi kemuliaan Allah. Inilah kasih sayang sejati yang Yesus ajarkan. Pelajaran kedua yakni dari si kusta. Orang kusta ini berjuang untuk bisa menjumpai Yesus. Menarik bahwa dia tidak memaksakan kehendaknya supaya dilakukan oleh Yesus, namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Yesus dengan berkata, "Jika engkau mau, engkau mentahirkan aku." Itulah ungkapan kepasrahan dari si kusta kepada Yesus. Dan Yesus pun menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Inilah cara berdoa yang benar, tidak memaksakan keinginan kepada Tuhan. Kita hanya memohon, Tuhan yang menentukan jawabannya. Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, tentu atas dasar belas kasih. Semoga